Tentu masih ingat ya dengan polwan-polwan cantik yang sempat viral di berbagai media sosial dan televisi. Sebuah fenomena yang ternyata tak hanya sebatas menjadi berita musiman saja. Karena faktanya para polwan ini tak hanya mengandalkan paras cantiknya saja, tetapi mereka juga sudah dibekali dengan berbagai keterampilan yang mumpuni. Sebut saja Bribtu Marcelina, anggota polwan yang bertugas di NTMC Korlantas Polri ini juga sempat viral beberapa waktu lalu. Perempuan asli Kalimantan Barat yang akrab disapa Akyau ini juga memiliki segudang prestasi olahraga yang membanggakan. Salah satunya yang ia tekuni hingga sekarang adalah pencak silat yang sudah membuahkan berbagai kejuaraan. Nah, yang satu ini mungkin bisa membuat Anda tercengang. Inilah tim Brigade Motor Polisi Wanita atau BM Polwan yang tergabung dalam Satpamwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Polisi penunggang moge atau motor besar yang sering kita jumpai saat berkendara di jalan raya ini rupanya tak hanya dilakukan oleh para polisi pria saja. Melainkan ada juga tim polisi wanita yang juga sangat terlatih dan terampil mengendarai sepeda motor berkapasitas di atas 500 cc. Tak tanggung-tanggung, tim ini bahkan sudah terbentuk sejak 19 tahun silam. BM Polwan di Polda Metro Jaya itu berdiri itu di tahun 2005, di mana jumlah personilnya saat itu 30 personil. Berbeda dengan penugasan dalam unit kepolisian yang biasanya diawali dari proses penunjukan, untuk menjadi tim BM Polwan harus dimulai dari kemauan pribadi. Intinya mereka itu pada dasarnya mereka memiliki cinta dulu dengan motor besar. Setelah itu mereka baru berlatih. Ya, pelatih menanyakan gitu, kamu tuh disuruh atau memang dari diri sendiri gitu. Dan jawaban saya pribadi ya dari diri sendiri karena ingin bisa gitu. Baru setelah itu akan dilanjutkan dengan persiapan fisik dan mental. Di sini para polwan yang sudah resmi diterima akan digembleng oleh seorang pelatih, termasuk keahlian dan keterampilan menguasai sepeda motor besar. Dari teori, teknik, sampai prakteknya di lapangan. Personil itu dibentuk dari nol. Ya. Contohnya saya sendiri. Saya tadinya tidak bisa mengendarai motor kopling. Gitu. Tapi dengan saya punya kemauan, saya cinta, ingin berlatih di motor besar, di mana kami juga dilatih oleh pelatih Aibtu Purnawirawan Bambang Margono. Saya bisa, akhirnya bisa. Lalu tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh tim BM Polwan? Ibtu Yunita menjelaskan, selain harus bisa menguasai dan bertanggung jawab terhadap kendaraannya, BM Polwan yang merupakan bagian dari Kesatuan Polisi Lalu Lintas. Sehingga tugas dan kewajibannya pun tak lepas dari penertiban para pengguna jalan raya. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tim BM Polwan itu diantaranya yang pertama adalah mereka bertanggung jawab untuk kebersihan kendaraan masing-masing. Terus yang selanjutnya mereka juga melaksanakan pengaturan di sepanjang jalan protokol, baik pagi hari maupun sore hari. Dan yang terakhir, mereka wajib mengikuti pelatihan safety riding, memberikan himbauan kepada ojek online yang berhenti tidak pada tempatnya, di mana di situ ada rambu larangan parkir tapi mereka parkir. Luar biasanya, para BM Polwan ini tak hanya mahir mengendarai sepeda motor dengan bobot mencapai lebih dari 500 kg atau hampir 10 kali lipat dari berat badan mereka. Seperti Bribtu Fariska, Bribtu Mutiara, dan Bribtu Nita. Pasukan Brigade Motor perempuan ini juga sudah sangat lihai dalam bermanuver dengan berbagai tantangan. Dari tikungan tajam,
jalan berputar, sampai berbagai atraksi freestyle yang begitu memukau. Memiliki skill yang tak semua orang bisa melakukannya ini, tak hanya menjadikan kepuasan saja bagi para BM Poluan, tetapi juga menjadi sebuah kebanggaan besar. Waktu pertama gabung sih Juli ya, bulan Juli tahun 2017 kayak gitu. Terus apa ya hal yang menarik dalam pas mau masuk Polon BM tuh kayak wah sebenarnya sih awalnya gak nyangka, cuman pas kesini wah hebat nih gitu kan, kayak bangga aja kita kayak bisa mengendarai motor moge kayak gitu. Tentunya punya kebanggaan tersendiri, soalnya kami juga mewakili Poluan Polda Metro Jaya umumnya, khususnya Poluan di Telantas. Kami memiliki rasa bangga, apalagi tidak semua Poluan bisa gitu. Jadi harus ada skill yang mumpuni untuk bisa bergabung di tim ini. Rasanya campur-campur ya, ada bangga, ada senang, ada sedih, gugup juga, ya jadi satu pokoknya. Tak hanya itu saja, sebuah penghargaan tertinggi akan diberikan bagi BM Poluan yang sudah mencapai tingkat keterampilan terbaiknya. Mereka akan diberikan tugas mulia kenegaraan yang merupakan sebuah kesempatan emas yang tidak dengan mudah bisa diperoleh bagi anggota polisi lainnya. Pernah waktu tahun 2019 nih kita pernah mengawal tamu-tamu negara dalam acara pelantikan Presiden Bapak Jokowi kayak gitu. Terus pengawalan atlet Asian Games itu tahun 2018. Terus sama terakhir tuh tahun 2019 kalau nggak salah tuh pengawalan pemakaman Ibu Ani. Tampil juga di depan Bapak Presiden, ikut gabung tim gabungan antara Koat dan Poluan dalam Hari Kartini di depan Bapak Presiden juga tampil. Namun semua itu memang tidak pernah didapatkan dengan mudah. Ada banyak kisah jatuh bangun dan kerja keras yang harus dijalani oleh para anggota BM Poluan ketika masih di awal menjalani pelatihan. Menurut Bribtu Mutiara, sudah tak terhitung lagi insiden kecelakaan motor saat dirinya berlatih bersama rekan-rekannya. Iya, karena namanya baru pasti ada insiden-insiden seperti itu, lebam, sampai ngepot gitu sering banget. Sampai tabrakan antar temen itu sering banget. Itu kita ambruk, jatuh, senggolan itu sering banget. Bribtu Fariska pun tak berbeda. Motor yang dikendarainya mendadak mati dan akhirnya ambruk menimpa tubuhnya. Meski insiden ini tidak parah, namun sempat membuat Bribtu Fariska shock dan mengalami lebam di sekujur tubuhnya. Waktu itu kayak kan karena belum terbiasa kopling ya, udah gitu kan besar tuh motornya, jadi kayak gimana gitu belum bisa nyimbangin, terus jatuh, tiba-tiba mesin mati kayak gitu. Awal-awal latihan kayak badan nih pada pegel-pegel kayak gitu, ada yang lebam juga kayak gitu. Bahkan Bribtu Nita yang ketika memasuki pelatihan sudah terbilang mahir, tetap tak luput dari musibah. Dirinya sering merasakan oleng saat berkendara karena kesulitan untuk menyeimbangkan antara berat tubuhnya dengan bobot motornya. Aku salah satu pernah jadi orang yang kejepit di antara motor. Jadi ada miss yang harusnya lurus, di samping malah belok jadinya kejepit jatuh. Kita pernah dikasih motor BMW 1200. Nah, itu tinggi. Kita kan tingginya jadi kalau pas lampu merah, aduh lampu merah nih, turun kaki nih gitu, kayak gitu sih gugupnya. Kerja keras tersebut tak berhenti ketika latihan saja. Setiap pagi, para pasukan Sri Kandi Kebanggaan Kepolisian Republik Indonesia ini sudah harus berangkat dari rumah, meninggalkan keluarga mereka, demi bisa membantu mengurai kemacetan lalu lintas, serta menertibkan para pengendara.
Semua tugas dilakukan dengan ikhlas dan tanggung jawab demi membantu dan mengayomi masyarakat. Meski terkadang di sela-sela mengemban tugas sebagai abdi negara, rasa lelah dan rindu keluarga tentu masih kerap menghampiri mereka. Karena di balik sosok BM Poluan yang gagah dan pemberani, para polisi wanita ini sejatinya juga seorang perempuan biasa yang juga memiliki naluri dan perasaan yang harus dijaga. Tetap semangat para pahlawan lalu lintas Indonesia. Sebenarnya yang dilakukan oleh beberapa tim tadi saat peragaan ketangkasan itu kita gunakan untuk mengisi event-event. Dan dalam rangka HUT Bayangkara juga gitu. Jadi hanya untuk mengisi event. Bukan untuk di jalan raya.